Shinta News and Talk. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengkaji lembaga pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah sebagai lokasi alternatif bagi tahanan narapidana kasus korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menilai Lapas Nusa Kambangan membuat orang lebih takut melakukan korupsi dan dapat menimbulkan efek jera. Kami berharap, harapannya kalau penjara bagi korupsi itu Nusa Kambangan, harapannya itu lebih menakutkan sehingga menimbulkan efek jera. Oke, nanti kami dalami ini dulu ya, bahwa itu sudah di IG-nya KPK. Tentu itu adalah sebuah kajian. Kalau hanya di pidana penjara di tempat lain mungkin dianggapnya biasa, sehingga perlu dikuatkan untuk lebih menakutkan, menimbulkan efek jera. Akankah pengelolaan lapas ini relevan dengan efek jera dan pencegahan terjadinya kasus korupsi ke depan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah. Anda juga kami ingin undang untuk ikut berkomentar pendengar melalui telepon 021 586 9000 atau WA 081 180 6543. Shinta News and Talk. Pak Syamsuddin, bagaimana tadi menyimak juga ya apa yang disampaikan oleh Komisioner KPK ya Pak Nurul Gufron tentang lapas yang dikaji sekarang ini ditempatkan di Nusa Kambangan untuk menimbulkan efek jera. Bagaimana Pak? Ya, makasih Mas Niko. Saya kira gagasannya bagus gitu ya. Meskipun saya biasa kemudian menyebut istilah ini selemah-lemahnya iman gitu ya. Seolah-olah kemudian kita sudah kehilangan akal untuk bagaimana mengatasi korupsi gitu ya. Karena bagi saya itu sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah gitu ya, dan tidak menjamin gitu loh. Karena kalau kita membaca aspirasi masyarakat kan sebenarnya bukan di soal di mana mereka dipenjara gitu ya. Tapi itu bagus lah gitu ya. Setidaknya untuk katanya tadi kan logikanya menakut-nakuti ya. Korupsi itu bukan ditakut-takuti saja gitu ya. Nah, kalau kita membaca di aspirasi masyarakat kan sebenarnya setidak-tidaknya ada dua yang paling mengemuka gitu ya. Pertama, karena ini adalah kasusnya extraordinary gitu ya, kasus luar biasa, perbuatan yang memiskinkan masyarakat, membunuh secara pelan-pelan gitu ya, maka sejatinya hukumannya memang harus tegas. Aspirasi yang berkembang di masyarakat kan sebenarnya ada dua, yaitu adalah hukuman mati atau kemudian atau dimiskinkan gitu ya. Nah, bukan kemudian soal di mana mereka di penjara. Bukankah kita sudah memiliki suka miskin gitu ya, yang kemudian orang di sana justru orang baguslah namanya itu suka miskin, suka memiskinkan masyarakat, tapi kemudian mereka tetap kaya di dalam situ ya. Nah, itu saya kira yang harus kita lihat. Ada sebenarnya yang juga pada saat bersamaan ini kan sebenarnya bisa didorong, dipush betul secara maksimal gitu ya. Itu adalah sedang bergulir undang-undang perampasan aset gitu ya. Hanya saja kemudian judulnya bagus, sudah berproses di DPR, sudah selesai di tingkat balik, dan kemudian sudah pandangan praksi mini gitu ya. Yang kemudian akan kita lihat apakah masuk di BAMUS gitu. Tapi judulnya bagus, sekali lagi isinya ya seperti dari beberapa kajian teman-teman justru itu belum bisa memberikan harapan yang maksimal. Tapi paling tidak sebenarnya adalah ini ada upaya yang bisa kita lakukan. Itu yang kedua gitu ya. Nah, yang hal lain yang sebenarnya bisa kita lihat adalah pada posisi KPK sendiri gitu ya. Sebagai lembaga yang meskipun harus disadari belakangan ini setelah undang-undang KPK kemudian dipertili kewenangannya dan komisionernya juga kinerjanya tidak terlalu menggembirakan gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kemudian dilakukan oleh KPK untuk merespon kasus korupsi yang sepertinya memang masih terus menjadi kerjaan kita semua gitu ya. Pertama adalah yang harus dilihat yaitu bagi saya usulan saya gitu ya. Itu adalah berada pada strategi penanganan kasus gitu ya. Jadi tidak dengan menangani kasus korupsi itu tidak seperti dengan ada teori yang biasa kita sebut itu kan
makan bubur gitu ya. Jadi kalau orang biasa makan bubur di pinggir jalan atau pagi-pagi itu kan caranya itu kan mengambil dari pinggir gitu, muter-muter. Nah pas tiba waktunya itu kemudian sampai yang di inti itu tidak sempat dikonsumsi. Seperti itulah penanganan kita selama ini kan. Yang kita lihat ya mengambil dari level luar di tingkat bawah, tidak pernah langsung ke jantungnya gitu loh. Nah ini harus kita lihat di sisi strategi. Yang saya menyebut bahwa sebenarnya paling tidak di KPK itu ada dua, yaitu adalah dalam hal penanganan kasus, yaitu memprioritaskan institusi mana sebagai target dan otak pelaku gitu ya. Jadi kan korupsi ini kan terjadi di mana-mana gitu loh. Yeah. Tapi kemudian apakah ia semua akan digarap dengan operasional, dengan tenaga yang terbatas? Tentu semua harus digarap, tapi kan ada prioritas. Yang tentu pendekatannya karena ada efek, bisa memberikan efek yang luas gitu ya. Kalau misalnya kita ingat periode-periode sebelumnya KPK itu kan misalnya menjadikan targeting adalah pada pejabat yang level atas. Meskipun misalnya kasus korupsinya agak tidak terlalu besar, tapi kalau dia jabatannya tinggi, misalnya ketua Mahkamah Konstitusi, itu kan memberikan efek yang begitu luar biasa gitu ya. Atau menteri dan macam-macam. Nah ini kan harus kita lihat pada posisinya gimana kemudian, atau mengambil pada institusi penegak hukum yang diutamakan, misalnya di kepolisian dan macam-macam gitu ya. Yang kedua yang saya sebut di strategi itu adalah pada pengusutan dan penuntutan gitu. Jujur kita kan selama ini melihat tuntutan yang diajukan oleh teman-teman di KPK berada pada kan lebih banyak hanya pada pendekatannya korupsi ANSI gitu kan. Nah yang kemudian sangat minim menggunakan TPPU-nya pencucian uang di situ. Nah, apakah mereka bisa maksimal di sana gitu ya? Jadi tidak kemudian hanya korupsinya, lalu kemudian apa yang terjadi? Sudah tuntutannya ringan gitu kan? Putusannya ringan pula. Sudah ringan putusannya, lalu kemudian mendapatkan remisi. Ya sudahlah, keluar dari lapas, kemudian mereka dijemput, dan sekarang mereka mengotak-atik pemilu gitu loh. Jadi ini memang menjadi problem, sehingga bagi saya KPK bukan berada pada posisi meskipun itu di Nusa Kambangan, kalau ternyata hanya 2-3 tahun hukumannya kan tidak memberi efek juga gitu loh. Nah ini harus kita lihat, berada pada hukumannya sebenarnya. Kalau hukumannya bisa memberikan efek jera, misalnya ya hukuman, kalau aspirasinya publik kan ada hukuman mati atau memiskinkan gitu kan. Bukan kemudian justru sudah hukumannya ringan, tapi kemudian kita mau obral diskon untuk remisi, mengurangi tahanannya dan macam-macam remisi itu gitu kan. Bayangin kalau misalnya kemarin gitu ya, Lebaran Idul Fitri gitu ya, ada 170-an kemudian napi korupsi mendapatkan remisi. Ya penjelasannya bagus, mereka menyatakan bahwa ada karena memberi kelakuan baik. Yang menilai kelakuan baik itu siapa? Tidak ada juga yang tahu gitu loh. Nah, ini yang tentu, padahal lagi-lagi pada saat bersamaan publik menyebut aspirasi kami adalah hukuman mati, tapi yang dilihat di publik adalah remisi gitu loh. Nah ini kan tidak nyambung gitu ya. Ini yang menurut saya sebenarnya adalah menjadi kajian yang serius oleh KPK, bukan kemudian yang seolah-olah reaktif, tiba-tiba karena begini kemudian muncul sudahlah kita buang saja di Nusa Kambangan gitu loh. Jadi menurut Bapak berarti kalau di Nusa Kambangan pun itu nggak akan menimbulkan efek jera ya? Itu tadi, jadi kalau Nusa Kambangan tapi ternyata cuma 1-2 tahun itu gimana? Nah, kan tidak memberi ini, jangan kita jangan kita sekarang ini mempersepsikan Nusa Kambangan seperti begitu sangat sangar gitu. Menakutkan, enggak begitu ya? Menakutkan enggak juga lah sekarang. Kita lihat dalam kasus narkoba dan macam-macam gitu ya. Tapi maksud saya paling tidak gini, ya sekedar menakut-nakutkan, sekarang orang masih ada bayangan dulu ke belakang gitu ya, bahwa ya Nusa Kambangan itu agak angker dibanding dengan lapas yang lain gitu loh. Tapi kan bukan menangani kasus korupsi kan bukan soal reaktif saja gitu loh, bukan untuk kemudian sekedar menakut-nakuti dan kemudian ini, bukan di situ. Apa yang harus kita lakukan? Bagi saya yang pertama adalah berkaca pada aspirasi publik. Aspirasi publik itu adalah hukumnya yang maksimal, setidak-tidaknya dimiskinkan gitu loh. Nah, bukan kemudian mereka ditempatkan di satu tempat yang mewah, namanya suka miskin. Saya juga agak ini, ternyata saya bilang, nama itu nggak salah. Saya pernah ke sana mencoba mempelajari gitu ya. Namanya nggak salah, itu benar lapas suka miskin. Ya, orang-orang dalam itu nggak suka miskinkan masyarakat. Jadi maksudnya bukan sekarang bukan di situ. Kalau pandangan saya bahwa it's okay kalau mau melakukan kajian seperti itu bagi saya adalah selemah-lemahnya iman, tapi itu tidak memberikan solusi gitu ya. Bukan sesuatu yang urgent yang bisa menyelesaikan masalah, tapi menjadi kecuali kalau misalnya argumentasinya
oke karena lapas yang lain, lalu kemudian di rutan ini penuh, lapas ini kalau misalnya masih dalam wilayah penanganannya masih ini gitu. Tapi itu tadi kalau targetingnya adalah memang untuk memberikan efek jerah, bukan di soal Nusa Kambangan atau di Gunung Sindur atau mau di Bandung, di Sukamiskin dan macam-macam, bukan di situ bagi saya itu ya. Kalau dimiskinkan, dipastikan akan jera seumur umur ya Pak ya? Kalau dimiskinkan ya? Kan sederhana sebenarnya kalau kita lihat gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian mantan napi koruptor itu gitu ya. Sekarang ini kita masuk tahapan pemilu. Coba kita lihatlah di partai-partai politik. Mereka kan yang mutak-atik sekarang tuh. Hampir di semua partai politik itu kan ada para mantan narapidana yang seolah-olah malah mereka kembali mengutak-atik. Dan kenapa mereka bisa mengutak-atik? Karena secara modal finansial, masih kapital kuat, ya? itu mereka masih kuat gitu loh. Jadi artinya tidak ini. Kami pernah tidak secara langsung ya berdiskusi dengan beberapa ini yang memahami soal TPPU itu kemudian menyatakan bahwa memang karena KPK sendiri selama ini masih belum terlalu aware dengan memasukkan TPPU, meskipun ada beberapa gitu ya yang dimasukkan untuk TPPU, tapi tidak kemudian itu maksimal untuk menyasar para koruptor itu gitu ya. Kalau kita berharap sebenarnya perampasan aset ini gitu ya, tapi dalam sisi korupsinya itu TPPU harusnya berlaku, setidak-tidaknya kemudian bisa untuk upaya memiskinkan itu adalah gitu ya. Tapi kan yang terjadi sekarang kan seolah-olah tidak. Bahkan mereka keluar karena kapitalnya masih kuat. Ya sudahlah. Disambut begitu baik. Bak pahlawan. Bisa menjadi ikut caleg. Ikut menjadi calon gubernur gitu ya. Bahkan masuk menjadi komisaris di BUMN. Bahkan staf khusus di kementerian kan jadi lucu gitu. Pak, ditahan dulu ya. Kita juga ingin dengar ya apa komentar dari pendengar Ersinta ya tentang hal ini ya. Kita ke Bekasi sudah menunggu Pak Levi. Silakan Pak. Selamat siang Ersinta. Selamat siang Pak. Iya, ini saya kebetulan orang Bandung jadi saya tahu Sukamiskin nih. Jadi sebenarnya Sukamiskin itu bukan lapas Pak, tapi kos-kosan Pak. Bisa milih Pak, bisa milih mau kelas bisnis, kelas ekonomi, apa tergantung ini aja kebutuhan gitu. Serius nih Pak Levi? Iya, itu buktinya di bidang Taman Najwa itu yang saya tentu pantau kan. Iya. Seperti itu gitu kan. Sudah jadi rahasia umum ya? Iya, kemudian saya mau tanya satu nih ke Pak narasumber. Menurut Bapak narasumber nih, KPK kenapa harus mengkaji sih? Kenapa nggak langsung brek aja gitu loh? Kenapa harus dikaji? Jadi sebenarnya dikaji atau dilobi ya gitu. Itu aja sih pertanyaan saya gitu. Baik, terima kasih ya Pak Levi di Bekasi. Kita ke Sumatera Utara, Pak Putra, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya ini Pak, status lapas dan rutan. Sepertinya ini masih belum ada suatu gerakan dari Kementerian Pertahanan di bawah Pak Jokowi ini, hukum dan HAM. Soal-soal ini sudah wajib hukumnya disegerakan ini Pak. Artinya tadi kita lihat napi koruptor digabung dengan narkoba, justru hasilnya rutan yang memang amburadul mencari korban-korban itu. Satu, apakah yang tidak dipikirkan? Ini sekarang kita ikut KTT ASEAN loh Pak. Sering terjadi perdagangan orang, narkoba. Mereka mencontohkan kita jadi tuan rumah. Padahal undang-undang kita di belakang ini udah mangkrak semua. Apalagi yang dicontohkan kalau hanya sekedar makan malam, say goodbye, hello, dokumen perjanjian apa. Ya ini yang kedua, dokumen perjanjian. Bolehkah ketika KTT ASEAN ini, mungkin ada pendengar di sini dari staf presiden mendengarkan kita, akan terjadi regulasi undang-undang di DPR yang memang sifatnya darurat, yaitu Kepres atau Impres. Siap tidak DPR kita menerima setiap Impres dari presiden, padahal undang-undang mangkrak. Ya ini belum mereka tuntaskan Pak. Karena ini banyak tuntutan di KTT ini nantinya kan, dalam hal namanya bersatunya menteri-menteri dengan ini, adanya pemerintah daerah menanam investasi di provinsi apa dalam hal barang tambang. Siap tidak secara ASEAN kita menjadi tuan rumah dan mensegerakan, mewujud nyatakan dari dokumen-dokumen perjanjian antar dua negara, tiga negara dan tuan rumah. Itu minta petunjuk Pak. Terima Assalamualaikum. kasih Pak Putra. Waalaikumsalam. Sebelum ditanggapi satu telepon lagi ya Pak Samsudin. Ini ada Ibu Yati di Pejaten. Bu Yati silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Iya, begini Pak, menurut saya napi koruptor itu selain dimiskinkan itu
penjaranya itu disamakan saja sama orang-orang yang kriminal itu gitu ya. Jangan diistimewakan. Kalau misalnya kan percuma aja, mereka tuh nggak ada yang kapok, Pak. Terima kasih, siang. Selamat siang. Pak Samsudin, silakan Pak. Ya, makasih. Ini menarik ya, terima kasih para audiens semua gitu ya. Jadi saya setuju sih sebenarnya gitu ya. Kalau yang berkaitan soal misalnya tadi yang terakhir dari Bu Yati gitu ya, yang menyebut bahwa disamakan saja karena juga kemudian menjadi eksklusif sama tadi yang disebut kos-kosan. Betul Pak. Jadi ada pemandangan yang sebenarnya saya mau bahas basic saya jurnalis gitu ya. Ini saya basic saya jurnalis yang dulu banyak meliput di lembaga penegak hukum gitu ya. Dan kita tahu semua bahwa kalau itu lapasnya untuk pidana umum, bagaimana kemudian orang-orang miskin mencuri sandal, apa semua itu kita tahu Pak, mereka bagaimana perlakuannya. Tapi kalau publik suka miskin, kita lihat saja bagaimana pelayanannya gitu ya, yang sangat super. Jadi ada VIP dan macam-macam, dan itu terjadi saja. Begitu pertama kali dibuka pembatasan untuk pada masa pasca COVID itu, kemudian kami kebetulan saya jalan-jalan ke sana gitu ya. Dan itu melihat fenomena itu bahwa masih ada pelayanan-pelayanan eksklusif itu. Jadi artinya memang apakah itu eksklusif perlakuannya berbeda dengan yang lain kan menjadi aneh gitu kan. Jangan-jangan yang mencuri sandal apa semua itu miskin karena koruptor gitu loh. Karena pelaku koruptor gitu. Sehingga kemudian bagi saya harusnya memang pelaku koruptor itu hukumannya jauh lebih berat daripada orang-orang yang ini. Bukan berarti kita membenarkan tidak ada umum yang pencuri dan macam-macam gitu. Tapi saya selalu menyebut bahwa yang namanya pencuri dengan koruptor tak berbeda. Ada yang menyatakan ini hanya soal bahasa saja. Tidak, bagi saya tidak. Karena koruptor itu kan sebenarnya dia dilakukan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan, dan punya kemampuan untuk mengakali regulasi. Bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan regulasi tidak bisa korupsi. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki kewenangan tidak akan bisa korupsi. Nah, yang bisa korupsi itu mereka. Kita lihatlah misalnya, jangan salah, yang penghuni-penghuni di Sukamiskin adalah orang-orang yang misalnya ada mantan ketua DPR gitu loh, ada mantan ketua dia pernah menjadi hakim konstitusi, pernah menjadi menteri hukum dan HAM gitu loh. Yang bahkan mereka yang yang kemudian bertanda tangan meresmikan lapas itu gitu ya. Jadi itu menjadi cerminan gitu ya. Atau gubernur, bupati ada semua di situ. Yang saya khawatirnya kalau kemudian mereka di dalam gitu ya, berkumpul sama mereka, bukannya mereka kemudian untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar, tapi justru dalam membuat kelas-kelas baru. Karena mereka ini kan eksekutif sebenarnya semua gitu ya. Yang kemudian bisa justru membuat konsolidasi apa yang terjadi. Kalau kita lihat yang ramai pertemuan di sana adalah tetap pertemuan para politisi dan macam-macam di situ. Ini yang tidak memberikan efek jerah. Nah, berkaitan soal yang di pemindahan ke untuk lapas dan atau rutan gitu, yang kemudian ada kajian kenapa KPK memberi kajian. Sebenarnya kalau kita berbicara di lapas itu kan sebenarnya orang yang sudah memiliki putusan gitu ya, hakim sudah memberi putusan, sudah dinyatakan ingkrah, lalu kemudian menjadi kewenangannya adalah di Kementerian Hukum dan HAM ke sana gitu ya. Mungkin KPK mengkaji bagaimana untuk mengusulkan. Kalau dia masih dalam status tahanan KPK kan bisa istilahnya titipan gitu ya. Nah, memang menjadi kemudian menarik kalau kemudian KPK justru kajiannya apakah penting untuk mereka lobby ke Nusa Kambangan atau kemana gitu. Padahal bagi saya KPK bukan salah ya, tapi maksud saya adalah ada hal yang lebih priority yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah bagaimana KPK itu memberikan grand design strategi pemberantasan korupsi yang memang betul-betul efektif gitu ya, dengan melihat bahwa sekarang ini kita tidak bisa tutup mata, tidak bisa bantah lagi bahwa indeks persepsi korupsi kita kan turun anjlok betul gitu ya. Jauh dari ini adalah sepanjang sejarah KPK yang paling turun gitu loh. Nah, harusnya kan mereka kemudian melakukan elaborasi secara betul-betul untuk kemudian mengkaji apa yang terjadi. Kalau dia memang orang-orang di KPK itu serius dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan sekedar ingin disebut pimpinan KPK gitu loh. Jangan-jangan juga mereka memang tidak serius gitu kan, karena kan mereka juga ada banyak masalah di sana kan di situ. Itu yang menurut saya.
Baik. Sampai kemudian akhirnya mengalihkan yang isu yang menurut saya tidak terlalu penting bagi publik untuk apa mau di Nusa Kambangan atau tidak, sekali lagi gitu ya. Karena bagi saya bukan soal tempat. Ini soal bagaimana kita menempatkan hukuman itu kepada para koruptor itu. Itu menurut saya gitu. Iya. Saya bacakan komentar yang masuk ke WA. Pak Sony di Kota Bandung katanya, saya pesimis hukuman untuk koruptor. Mau di Nusa Kambangan kek, mau di planet mana kek, katanya koruptor nggak bakalan kapok. Yang adanya ketawa katanya. Kata Pak Sony, miskinkan saja. Lalu Pak Sony bilang, beliau ini asli anak Cilacap, nggak rela Nusa Kambangan untuk koruptor. Waduh, tersinggung nih putra Cilacap. Pak Alikin, harus itu. Pak Alikin, Kalau saya mas gini. Ya, saya bacakan dulu ya Pak ya. Saya bacakan dulu komentar ya. Mau Pak Alikin, mau ditempatkan dimanapun, di Guantanamo sekalipun, koruptor tidak akan berpengaruh dan takut. Kalau bisa dimiskinkan, dirampas hartanya, dibina akhlak dan imannya. Waduh, keren ya. Pak Bodong, Indonesia kalau pengen maju, koruptor harus dihukum mati. Contoh negara Cina, katanya. Kemudian WA lainnya dari Pak Don Prabowo. Topiknya menarik sekali, saya tetap memilih hukuman diperberat. Dimiskinkan, jika perlu pajang fotonya di media massa, tidak perlu melihat di mana mereka dihukum. Pak Raden Dayat, mau efektif mau kagak, napi korupsi, ngekos di Nusa Kambangan, laksanakan saja. Kok banyak yang ketakutan ya, bikin penjara baru yang dikelilingi buaya, baru pada kapok. Kemudian yang terakhir dari Pak Chandra di Lampung, korupsi itu sebenarnya tergantung akhlak manusianya dan gaya hidup keluarganya. Pak Samsudin, silakan ditanggapi sekaligus sebagai penutup Pak. Berapa WA tadi Pak? Ya, makasih. Saya ya bangga ya sebagai orang Cilacap, jangan jadikan tempat ini. Semua sebenarnya kita tidak ingin Indonesia menjadi surga bagi para koruptor gitu ya. Yeah. Dan ini yang selalu disebut bahwa memang ada pergeseran nilai di kita di masyarakat, ada disorientasi gitu ya. Jadi seolah-olah koruptor itu adalah kita menempatkan mereka sebagai orang yang baik-baik saja gitu. Coba kita lihat saja fenomena gitu ya. Fenomena kemudian begitu keluar disampaikan, kalau kemudian masih tetap posisi yang strategis gitu. Saya ingin menyatakan bahwa kalau kita lihat tadi baca dari teman-teman yang sebenarnya adalah ada kerinduan mengembalikan hukum sosial. Dan ini kita kuat dalam sisi hukuman kepada para koruptor. Harapan terakhir sebenarnya adalah hukuman sosial saja. Memang sekarang ini jadi problem karena di tengah-tengah itu justru kita terjadi kehilangan disorientasi gitu ya. Nah tapi tidak, ini saya menemukan bahwa penting sekarang ini sebenarnya adalah ini memberi maksud ya. Ini adalah masa di mana fase pendaftaran calon anggota legislatif. Yeah. Calon anggota legislatif itu untuk seluruh Indonesia, DPR RI sampai DPRD kabupaten kota, itu kita membutuhkan sampai 400 lebih kursi caleg gitu ya. Untuk di pusat saja memperebutkan 580 kursi. Kalau kita lihat 17 partai politik itu kan akan mengajukan minimal 100% dari jumlah kursi diperebutkan gitu ya. Nah itu kita akan dapatkan ke sana. Sekarang ini menjadi penting sebenarnya adalah publik, masyarakat betul-betul ikut berpartisipasi, memantau, mengawasi, jangan ada mantan calon koruptor itu kemudian maju menjadi caleg. Itu penting karena itu adalah sesungguhnya hukuman sosial kita. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan gitu ya, tidak hanya 5 tahun, itu is okay gitu. Tapi bagi kita publik sesungguhnya adalah kalau percaya bahwa di 170 juta penduduk ini pasti banyak orang yang baik, pasti banyak yang lebih berintegritas, ya kita berikan ruang-ruang itu kepada yang berintegritas gitu ya. Bukan kita berarti tidak memberikan maaf kepada orang mantan napi itu, kita kan secara personal, tapi dalam visi jabatan bersama itu tidak bisa karena mereka sudah pernah disumpah, jangankan untuk ini gitu, sudah disumpah personal dan mereka mengkhianati sumpah itu kan. Hukuman yang paling itu adalah justru yang diberikan ruang lagi. Implikasinya adalah kalau ternyata misalnya sekarang ini kita memberikan panggung para koruptor itu ke sana kemari mengutak-atik Pilpres, maka pada saat bersamaan generasi kita akan melihat bahwa ternyata tidak ada masalah orang korupsi. Baik. Toh kita akan kalau ada kecelakaan ditangkap lalu kemudian masuk di Sukamiskin di sana, kos-kosan hanya 1-2 tahun, kembali keluar kita bisa mengutak-atik lagi karena kita tidak pernah memberikan hukuman sosial itu, dan itu efeknya adalah sangat memberikan
pendidikan yang tidak sehat bagi demokrasi kita gitu. Pak Samsudin, menurut saya harus kita terima kasih banyak waktunya sudah nggak cukup.